Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkanlah, nama saya Mukrodi. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas terkait dengan penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja ini amat sangat penting, ya, apalagi dalam organisasi atau dalam dunia kerja. Ya, setiap kinerja harus dilakukan sebuah penilaian. Dasarnya apa? Dasarnya adalah surat Az-Zalzalah ayat 7. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, ya, sekecil apapun, walaupun hanya sebutir debu, maka dia akan melihat hasil pekerjaannya, hasil apa yang sudah dilakukannya, yaitu kebaikan tadi. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, ya, sekecil apapun, walaupun hanya sebutir debu, maka dia pasti akan melihat, ya, kegiatannya atau aktivitasnya dalam hal ini adalah keburukan tadi. Teman-teman, yang ingin saya sampaikan itu adalah bahwa apa itu penilaian prestasi kerja, ya. Jadi menurut Hasibuan, beliau menyampaikan bahwa penilaian prestasi kerja itu adalah sebuah kegiatan atau sebuah proses kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, ya, dalam sebuah organisasi untuk mengetahui kinerja karyawannya, ya. Kemudian menurut Biar, ya, dan Leslie, beliau mengatakan bahwa penilaian kinerja itu adalah sebuah kegiatan atau sebuah proses kegiatan, ya, untuk menentukan dan mengkomunikasikan hasil pekerjaannya sehingga dapat diketahui apakah, ya, kinerjanya bagus atau tidak, apakah perlu diperbaiki atau tidak, ya. Itu adalah penilaian prestasi kerja. Lalu apa sih prestasi kerja itu? Prestasi kerja itu adalah, ya, hasil dari evaluasi kinerja yang dilakukan oleh para karyawannya tentunya. Teman-teman yang saya banggakan, ya, tentunya, ya, di dalam sebuah penilaian, ya, agar penilaian itu dapat objektif dan dapat, ya, bermanfaat, tidak terjadi hal-hal yang tidak disukai dan tidak diinginkan, tentunya, ya, sebuah perusahaan, ya, atau organisasi di dalam penilaian harus dibuat tim penilai. Dan tim penilai ini harus betul-betul dilatih, ya, harus betul-betul dilatih, ya, sehingga ketika melakukan sebuah penilaian prestasi kerja, ya, tidaklah bersifat subjektif, ya, atau penilaian suka-suka, ya, atau penilaian berdasarkan, ya, keinginannya masing-masing penilai, ya. Oleh karena itu tentunya, ya, harus dilakukan sebuah pelatihan penilaian. Kemudian yang kedua, harus dibuat sebuah aturan, ya, konsep, ya, bagaimana saya akan melakukan penilaian, bagaimana organisasi akan melakukan penilaian, bagaimana perusahaan akan melakukan penilaian. Tentu harus, ya, dilakukan pembuatan indikator-indikator yang akan dilakukan penilaian.
Ya, oleh karena itu indikatornya apa? Ketika Anda menilai si A itu dia kinerjanya kurang bagus. Ya, oleh karena itu yang penting adalah sebelum melakukan penilaian, ya, Anda harus membuat indikator. Ya, dengan kata lain bahwa ketika seseorang ingin menilai itu, ya, alatnya harus sudah disiapkan, sarananya harus sudah disiapkan. Dalam hal ini saya katakan, ketika Anda mendapatkan tugas untuk melakukan sebuah penilaian, maka langkah yang harus Anda lakukan yang pertama kali adalah Anda harus menggunakan ilmu manajemen. Ya, dalam ilmu manajemen kan ada, ya, perencanaan, ya, ada pengorganisasian, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Ya, harus dilakukan, ya, penilaian berdasarkan ilmu manajemen. Ya, jangan ujuk-ujuk, nah, saya akan menilai. Ya, mana konsep penilaiannya, ya, bagaimana indikatornya, lalu Anda tidak bisa menjawab hal itu, ya, maka tentunya harus dibuat dulu konsepnya di dalam penilaian itu seperti apa, sehingga nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, adanya penilaian sepihak, adanya penilaian suka-suka, adanya penilaian sistem akhir saja atau sistem awal saja. Nah, ya, oleh karena itu diharapkan semua organisasi, semua perusahaan atau siapapun yang akan melakukan sebuah penilaian harus adanya konsep terlebih dahulu. Baik teman-teman, berikutnya yang ingin saya sampaikan itu adalah apa sih tujuan penilaian? Ya, tujuan penilaian prestasi kerja, apa tujuannya? Tentu teman-teman yang ingin saya sampaikan itu adalah bahwa antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, organisasi yang satu dengan organisasi yang lain, ya, ketika melakukan sebuah penilaian prestasi kerja tentunya memiliki tujuan yang berbeda-beda, ya, tidak akan sama, ya, walaupun tujuannya tadi adalah penilaian prestasi kerja, akan tetapi tentu memiliki sebuah tujuan yang khusus. Untuk apa dilakukan sebuah penilaian kerja? Intinya begitu, ya. Nah, oleh karena itu saya katakan tidaklah sama, ya, tujuan yang dilakukan oleh perusahaan si A dengan tujuan yang dilakukan oleh perusahaan B, walaupun, ya, temanya adalah penilaian prestasi kerja. Namun secara umum, ya, saya ingin menyampaikan bahwa tujuan dari penilaian prestasi kerja adalah yang pertama, untuk memperbaiki kinerja karyawan. Ya, jadi agar kinerja karyawan itu senantiasa stabil, baik dan baik, maka tentunya harus dilakukan sebuah penilaian prestasi kerja. Ya, sehingga, ya, orang-orang yang memiliki sebuah kepentingan terhadap karyawan dapat mengetahui, oh, si A di hari ini kinerjanya bagus, oh, si A di bulan ini kinerjanya bagus, oh, si A di tahun ini kinerjanya bagus. Ya, oleh karena itu perlu dilakukan sebuah penilaian prestasi kerja. Yang pertama. Yang kedua, ya, tujuan penilaian kerja adalah untuk memotivasi, ya, setiap karyawan-karyawan yang melakukan pekerjaan. Ya. Jadi tujuannya yang kedua adalah untuk memotivasi agar, ya, kinerja karyawan senantiasa, ya, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, ya, sesuai harapan perusahaan atau organisasi, maka harus dilakukan penilaian prestasi kerja. Ya, itu yang kedua.
Lalu yang ketiga, tujuan penilaian prestasi kerja itu adalah ya untuk ya memberikan insentif, ya, untuk memberikan insentif, ya. Dengan adanya pemberian insentif, maka harus dilakukan sebuah penilaian prestasi kerja, sehingga mana yang berhak mendapatkan insentif dan mana yang belum berhak untuk mendapatkan insentif, ya. Nah, itu adalah tujuan dari penilaian prestasi kerja. Lalu yang keempat, ya, tujuan dari penilaian prestasi kerja adalah untuk mempromosikan karyawan tersebut, ya. Contoh misalnya, si A itu kinerjanya dari tahun ke tahun, ya sudah cukup baik, ya, sudah stabil artinya. Akan tetapi kedudukannya atau posisinya dari tahun ke tahun ya tetap sama, ya. Oleh karena itu, ya, dia ya mempunyai sebuah inisiatif bagaimana agar si A itu ya posisinya berubah, ya, akan lebih baik begitu. Maka dilakukanlah sebuah penilaian prestasi kerja, ya. Maka saya katakan bahwa tujuan penilaian prestasi kerja itu adalah untuk mempromosikan karyawan tersebut, ya. Jadi itu tujuannya. Kemudian tujuan lain, ya, dari penilaian prestasi kerja itu adalah untuk memberikan umpan balik, ya, kepada setiap karyawan, ya, atau terhadap perusahaannya, ya. Seseorang dapat dilakukan, ya, diketahui kinerjanya baik atau tidak, ya, maka tentunya harus dilakukan sebuah penilaian prestasi kerja, ya. Seseorang kinerjanya berubah atau tidak, maka harus dilakukan sebuah penilaian prestasi kerja, sehingga ketika dapat diketahui kinerja si A setelah dilakukan sebuah penilaian, ya, terjadi sebuah penurunan kerja, ya, maka harus diperbaiki, ya, agar kinerjanya bagus, ya, umpan balik, ya. Begitupun, ya, untuk perusahaan, ya, karena dia sudah melakukan sebuah pekerjaan yang bagus, ya, yang luar biasa, tentunya dia harus diberikan feedback, imbalan. Apa imbalan buat dia, ya? Jadi kalau dia berbuat baik, maka imbalannya tentu kebaikan. Kalau dia berbuat kurang baik, maka imbalannya tentu sanksi atau hukuman, ya. Itulah feedback, teman-teman yang saya banggakan. Itu hanya beberapa tujuan saja, dan tentu masih banyak, ya, tujuan-tujuan dilakukannya sebuah penilaian prestasi kerja, ya, teman-teman yang saya banggakan. Lalu, ya, setelah tadi kita berbicara tentang tujuan penilaian prestasi kerja, tentu, ya, kita berbicara tentang bagaimana metodenya, ya, di dalam melakukan sebuah penilaian, ya, tentu seperti itu. Lalu banyak, ya, tentu metode-metode yang dilakukan, ya, ketika seseorang menilai, ya, penilaian prestasi kerja, ya. Salah satu metodenya misalnya menggunakan metode checklist, ya. Contoh, ya, seorang tim penilai dia membuat sebuah metode checklist. Lalu, ya, dilakukanlah penilaian kepada si A, ya. Contoh dengan indikator misalnya bagaimana kualitas kinerja dia, bagus, checklist.
Bagaimana kuantitas kerja dia? Bagus, checklist. Ya. Kemudian bagaimana kerjasama dia? Bagus, checklist. Ya. Bagaimana disiplinnya? Ya, bagus, checklist. Nah, itu yang disebut dengan metode checklist. Gitu ya. Jadi formatnya sudah dibuat oleh tim penilai. Kemudian yang kedua adalah metode perbandingan. Ya, metode perbandingan. Ya. Contoh misalnya si A ya pada tahun yang lalu itu kinerjanya bagus. Lalu bagaimana tahun kemarin? Ya, atau tahun ini? Ya. Kemudian si A pada bulan yang lalu kinerjanya itu meningkat. Lalu bagaimana di bulan yang sekarang? Ya, itu berarti metode perbanding. Ya. Kemudian selain metode perbandingan juga ya ada metode catatan penting. Contoh misalnya si A ya selama ini kinerjanya bagus, akan tetapi ya begitu di tahun 2020 bulan November ya mengalami sebuah penurunan ya dikarenakan misalnya ada beberapa masalah yang dihadapi ya. Oleh karena itu tentu di bulan November menjadi catatan penting ya. Catatan penting bagi perusahaan, sehingga ketika diadakan sebuah penilaian prestasi kerja yang tujuannya adalah memberikan insentif, maka dia ya tidak mendapatkan insentif yang sebagaimana diharapkan misalnya ya. Kenapa? Karena tadi ada kejadian catatan penting yang tidak menyenangkan bagi perusahaan misalnya ya. Nah, itulah metode penilaian prestasi kerja. Atau misalnya dengan metode lain, metode grafik misalnya, hampir sama. Ya, hampir sama. Metode grafik. Contoh misalnya, ketika di tahun kemarin ya, dia itu kinerjanya menurun. Akan tetapi begitu masuk tahun 2020 dia naik kinerjanya ya, naik grafiknya ya, maka tentu ini dapat dilihat oh ternyata dia itu kinerjanya bagus di tahun ini karena ya berdasarkan melihat grafik tadi ya. Itulah metode-metode ya yang biasa dilakukan oleh tim penilai ya, penilaian prestasi kerja. Dan tentunya banyak metode-metode lain yang dilakukan oleh tim penilaian prestasi kerja. Ya, setiap perusahaan, setiap organisasi tentu tidaklah sama metodenya, ya. Kemudian berikutnya yang ingin saya sampaikan itu adalah manfaat ya penilaian prestasi kerja. Tentunya ya banyak manfaat-manfaat yang didapat dari hasil penilaian kinerja atau penilaian prestasi kerja. Contoh misalnya ya, manfaat penilaian prestasi kerja. Untuk apa sih manfaatnya? Ya, namun sebelum kita berbicara manfaat tentunya Anda harus paham dulu apa itu manfaat. Manfaat itu adalah nilai guna. Ya, nilai guna. Nilai yang dihasilkan dari sebuah penilaian prestasi kerja. Ya, itulah yang dimaksud dengan manfaat. Ya, oleh karena itu, apa manfaat penilaian prestasi kerja? Ya, salah satunya adalah untuk mengetahui kinerja karyawan. Itu salah satunya. Ya, sehingga dengan mengetahui kinerja karyawan, perusahaan dapat memperbaikinya. Jadi bukan cuma mengetahuinya, tapi dia dapat memperbaikinya. Atau ya tidak memperbaikinya, akan tetapi misalnya memberikan peringatan atau memberikan PHK. Ya, jadi itu
adalah manfaat dari penilaian prestasi kerja. Lalu yang kedua, ya, manfaat penilaian prestasi kerja juga dapat dilakukan, ya, untuk, ya, memberikan motivasi, ya, motivasi. Dengan adanya penilaian prestasi kerja diketahui ternyata terjadi sebuah penurunan kinerja. Maka apa yang harus dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawannya, ya, maka dilakukanlah sebuah motivasi, ya, baik itu nanti motivasinya menggunakan motivasi internal atau menggunakan motivasi eksternal, ya. Kemudian berikutnya adalah bahwa manfaat penilaian prestasi kerja itu adalah untuk, ya, memberikan kesempatan kepada para karyawan untuk menduduki jabatan-jabatan yang disediakan oleh perusahaan, ya. Dengan demikian maka yang kinerjanya bagus, memiliki sebuah prestasi yang bagus, maka, ya, dapat menduduki posisi-posisi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Ya, itulah, ya, salah satu bagian kecil dari manfaat penilaian prestasi kerja. Dan tentunya masih banyak lagi, ya, masih banyak lagi yang harus kita bahas terkait dengan penilaian prestasi kerja. Demikianlah apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya, untuk kita semua, ya. Dan jangan lupa senantiasa kita belajar dan belajar sehingga mendapatkan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa untuk menjalani kehidupan di muka bumi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.